Oke bro, balik lagi bersama MR Samar di sini. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang tingkatan kultivasi di film The Great Ruler. Nah, bagi pecinta film Donghua seperti saya, khususnya film The Great Ruler, akan sangat disayangkan sekali kalau kita tidak tahu tingkatan-tingkatan kultivasi di film ini. Pasalnya, dengan kita memahami tingkat kultivasinya pada setiap fasenya akan lebih memudahkan kita untuk memahami jalan ceritanya. Sampai saat ini film animasi The Great Ruler ini telah sampai pada episode 7, namun kebanyakan dari pecinta film animasi ini masih belum memahami jalan ceritanya, khususnya pada tingkatan kultivasinya. Oke, langsung saja kita bahas tingkat kultivasinya. Namun sebelum itu, bagi yang suka tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Atau boleh juga kalau ada yang baik yang mau nyawer mimin dengan klik lambang terima kasih di bawah ini. Yang pertama dan merupakan tingkat kultivasi dasar adalah tingkat kultivasi sensing spiritual. Di tingkat kultivasi sensing spiritual ini tidak memiliki tahapan, yang berarti apabila melakukan terobosan maka dia akan naik ke tingkat kultivasi berikutnya. Selanjutnya, setelah melakukan terobosan dari tingkat sensing spiritual, maka sang kultivator akan naik ke tingkat spiritual movement. Nah, di tingkat ini ternyata berbeda dari tingkat sebelumnya, karena pada tingkat spiritual movement terdapat beberapa tahapan yang apabila sang kultivator melakukan terobosan maka dia belum naik ke tingkat berikutnya. Sang kultivator harus melalui 3 tahapan dulu untuk sampai ke tingkat kultivasi berikutnya, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Setelah menyelesaikan ketiga tahapan tersebut, barulah dia naik ke tingkat kultivasi berikutnya, yaitu tingkat kultivasi spiritual rotation, atau juga bisa disebut spirit will realm. Sama seperti tingkat kultivasi sebelumnya, pada tingkat kultivasi spiritual rotation sang kultivator harus menyelesaikan 3 tahapan dulu untuk naik ke tahap kultivasi berikutnya, yaitu tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat akhir. Setelah ketiga tahapan tersebut telah tercapai, barulah sang kultivator naik ke tingkat kultivasi selanjutnya, yaitu tingkat kultivasi spirit atau spirit soul realm, atau deepen soul state dan divine spirit realm. Nah, di tingkat ini pun sama dengan tingkat kultivasi yang ketiga, yaitu sang kultivator harus menyelesaikan 3 tahapan terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat kultivasi berikutnya, yaitu tahap awal, menengah, dan akhir. Setelah ketiga tahapan tersebut telah tercapai, barulah sang kultivator naik ke tingkat kultivasi yang kelima, yaitu tingkat kultivasi heavenly fusion atau bisa disebut sky melding. Nah, di tingkat ini akan berbeda dengan tingkat sebelumnya, karena sebelum sang kultivator menerobos ke tingkat berikutnya dia harus melalui 4 tahapan, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir, serta tahap transformasi surgawi. Setelah melewati keempat tahapan tersebut, barulah dia dapat menerobos ke tingkat kultivasi yang keenam, yaitu tingkat kultivasi heavenly transformation. Nah, di tingkat kultivasi ini sang kultivator hanya melalui 3 tahapan untuk menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya, yaitu tahap awal, menengah, dan akhir. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, barulah sang kultivator dapat menerobos ke tingkat kultivasi yang ketujuh, yaitu tingkat kultivasi heavenly completion atau tingkat kultivasi connecting heaven realm. Di tingkat ini pun sama dengan tingkat sebelumnya. Agar sang kultivator dapat menerobos ke tingkat selanjutnya, sang kultivator harus melalui 3 tahapan terlebih dahulu, yaitu tahap awal, menengah, dan akhir. Setelah itu barulah dia dapat menerobos ke tingkat kultivasi yang ke-8, yaitu tingkat kultivasi tree strike disaster.
Di tingkat ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama tahap human body, kedua tahap spiritual energi, dan tahap spirit disaster. Sedangkan di tahap spirit disaster juga memiliki 3 tahapan untuk diselesaikan sebelum melangkah ke tingkat kultivasi berikutnya, yaitu grade pertama, grade kedua, dan grade ketiga. Setelah itu sang kultivator baru dapat menerobos ke tingkat kultivasi yang ke-9, yaitu tingkat kultivasi Sophroic. Nah, di tingkat kultivasi ini akan sangat berbeda dengan tingkat kultivasi sebelumnya, karena di tingkat kultivasi ini sang kultivator harus menyelesaikan 9 tahapan terlebih dahulu, barulah dia dapat menerobos ke tingkat kultivasi selanjutnya. Ke-9 tahapan tersebut bisa kita sebut dengan grade pertama hingga grade ke-9. Setelah menyelesaikan ke-9 tahapan tersebut, sang kultivator akan memasuki tingkat kultivasi yang ke-10, yaitu tingkat kultivasi Earth Sophroic atau Earth Supreme. Di tingkat ini sang kultivator harus melalui 3 tahapan terlebih dahulu untuk menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya, yaitu tahap rendah, tahap atas, dan tahap sempurna. Setelah itu barulah sang kultivator dapat memasuki tahap kultivasi yang ke-11, yaitu tahap kultivasi Heavenly Sophroic atau Heavenly Supreme. Nah, di tingkat ini adalah kultivasi tingkat tinggi. Karena itu, dia akan jauh berbeda dari tingkat-tingkat kultivasi sebelumnya, karena pada tingkat ini sang kultivator harus menyelesaikan beberapa tahapan terlebih dahulu untuk naik ke tingkat kultivasi selanjutnya. Tahapan tersebut terdiri dari tahapan spirit level, immortal level, dan sign level. Pada tahap sign level, seorang kultivator harus menyelesaikan beberapa tahapan lagi sebelum mereka menerobos ke tingkat kultivasi selanjutnya, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Selanjutnya tingkat kultivasi yang ke-12, yaitu tingkat kultivasi Ranger, dan setelah menyelesaikan kultivasi pada tingkat ini barulah sang kultivator menaiki tingkat kultivasi yang tertinggi, yaitu tingkat kultivasi The Great Ruler. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya mengenai tingkatan kultivasi di film animasi The Great Ruler. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman pecinta film animasi Donghua The Great Ruler ini. Sekian dan terima kasih. Tetap dukung terus channel kami ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.